Makin geser ke sini, masyarakatnya makin pinter, jadi dia bicara yang tentang melodramatik tadi, mengikuti hal-hal baik. Tapi di daerah masih itu tadi itu kembali kepada brand personality yang Sorry, saya terpaksa harus ikut-ikutannya. Boleh Mas Agus ya? Bukan terpaksa, memang wajib itu. Hukumnya Jadi wajib. begini. Seperti yang disampaikan oleh senior saya tadi, itu ada pengaruhnya Mas, partai politik hari ini. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti pada kondisi asidental maupun intensional, kalau intensional itu kan karena partai sudah mengakar di masyarakat. Ya. Kalau asidental berarti kan tadi dia memilih partainya tapi tidak memilih orangnya. Begitupun sebaliknya, dia memilih orangnya tapi tidak memilih partainya. Nah itu semua terjadi karena faktor besarnya, kan ada banyak faktor tuh, tapi faktor besarnya adalah kegagalan partai politik memberikan pendidikan politik. Salah satu dampaknya tadi, karena ada strategi dua kaki tadi gitu Mas. Tidak bisa memang semuanya kita salahkan pada partai politik, karena kan fondasinya demokrasi itu ada cukup banyak gitu ya. Kami juga bagian dari fondasi itu misalnya akademisi, tapi partai politik karena sebagai kendaraan, dia punya porsi yang sangat besar gitu pada kondisi pendidikan politik hari ini. Katakanlah kalau pendidikan politiknya itu maksimal kepada kadernya, tidak mungkin terjadi selingkung tadi atau pembelokan tadi karena sudah tertancap ideologinya seperti PDIP tadi. Ya, berkaitan dengan etika. Bagaimana etika dalam berpolitik? Etika dalam berpolitik, politik dua kaki masuk tadi kompromi etika Mas. Kompromi etika. Kompromi etika. Walaupun hari ini denyingnya cukup tinggi gitu ya, bagaimana kemudian tidak linier, ada yang linier lah. Nah, katakanlah kalau linier di akademisi kan yang penting serumpun dia barang itu ya. Tapi dia serumpun gitu. Jadi tetap bisa diakui, tetap bisa menuju kekuasaan tadi Mas. Semanis itu kekuasaan. Jadi mau tidak linier selama dia serumpun, dia akan tetap Mas. Maksud ya, kalau dia linier tadi harus sama yang atas. Tapi pada kondisi kotak-kotak hari ini tetap bisa dibilang dia tetap serumpun. Karena tujuan utamanya satu, kekuasaan Mas. Tujuan utama kekuasaan. Tapi ini istilah akademik ya. Jadi memang yang penting mendapatkan kekuasaan itu. Iya Mas, tujuan utamanya kan semua kekuasaan Mas. Ya. Kita nggak bisa bilang murni kekuasaan itu melulu negatif gitu ya. Betul, Karena betul. hari ini saya masih percaya bahwa elit-elit politik kita, elit-elit lokal kita kalau kita bicara Batam dan Kepri ya, itu orang-orang terbaik gitu Mas. Tapi tadi penegasannya pada beberapa kajian dan banyak sekali kajian gitu ya, bagaimana menciptakan masyarakat yang tidak melodramatik. Kita masih melodramatic society Mas. Di banyak tulisan saya bicara begitu. Masyarakat kita yang memang harus kita pedulikan gitu loh. Kalau hari ini misalnya, saya nggak bilang mohon maaf karena ini ruang terbuka gitu ya. Anggota dewan yang sudah duduk, legislatif yang sudah duduk itu apa kemudian dampaknya kepada masyarakat? Pernah tidak diukur gitu? Pernah tidak dievaluasi kemudian? Nah itu tuh salah satu poinnya di situ. Hanya ingin kursikah atau ingin lebih memaksimalkan peran partai politik? Nah, poinnya begini, ketika kemungkinan tadi kecil kemungkinan partai-partai atau pengurus kader yang anggota DPRD juga yang terpilih itu untuk selingkuh, berarti partai dengan koalisi yang besar kemungkinan menang dong. Iya, pulang. Partai dengan koalisi yang besar kemungkinan akan menang lebih dulu tadi. Belum tentu Mas. Belum tentu, Belum tentu juga. mengambang lebih besar. Kan? Sama ngambang lebih besar. Asidental itu lebih kuat hari ini Mas. Asidental daripada yang intens begitu, tapi asidental itu bisa. Nah, karena jangankan partai, jangankan MK, masyarakat pun 5 menit menuju bilik suara pun kalau misalnya habis ketemu Bang Onward sama diskusi sama Mas Agus, bisa berbelok ke Mas Agus. Oke, berarti kalau masa mengambang lebih besar, yang harus dilakukan oleh partai kandidat itu mengambil gerus suara partai itu atau mengambil masa mengambang? Kalau menurut saya kalau partai berani dia nyatakan dengan jelas dia mendukung Mas Agus, dia mendukung Mas Agus 2. Maksudnya. Jadi kan hari ini masih abu-abu nih partai politik di tengah koalisi ini nih. Masih abu-abu. Sudah jelas kalau mendukung. Tapi pernah nggak? Direct nggak ngomong? Ya. Semua partai itu dijajarin, bikin konferensi pers, direct mendukung. Sudah deklarasi, di kota sudah deklarasi. Deklarasinya parsial. Oh parsial. Menurut saya ya, parsial. Ya. Andai kata hari ini semua yang dari daerah, petinggi-petinggi partai, agar terasa kehadirannya sebagai pimpinan di daerah, tidak hanya menunggu tanda tangan dari pusat, itu declare. Ya udah mendukung calon ini, sehingga masyarakat saya pikir dengan adanya teknologi digitalisasi hari ini, akan langsung gitu melihat, oh partai ini
jelas mendukung ini yang ada di daerah. Karena kita bicara daerah, Mas. Hari ini daerah itu sangat penting karena kebijakan 5 tahun ke depan dia terdampaknya di kita. Gitu, itu yang Ya, tetap kenapa kencang. tadi saya agak detail mengenai hal itu karena berkaitan dengan strategi. Ketika masa mengambang itu lebih besar dibandingkan dengan masa-masa yang sudah dikunci oleh partai. Ini berkaitan dengan strategi. Akan mengambil masa mengambang atau mengambil dari partai. Ya, kalau kita melihat fakta pilkada-pilkada yang lalu lah, Ya, dari pilkada yang lalu, ada banyak kepala daerah yang menang bukan oleh koalisi gemuk. betul. Justru kita melihat, enggak usah Pak Jokowi waktu awal-awal saya ada Di Jakarta ya, Di- waktu DKI Jakarta ya. bukan waktu di presiden tahap 1 Oke, Pilpres ya. 14. 2014 kan bukan lebih besar koalisi kami dulu. Ya, Karena 2014 dia bicara brand personality-nya Jokowi. Ya, Makin geser ke sini, masyarakatnya makin pinter, jadi dia bicara yang tentang melodramatik tadi, mengikuti hal-hal baik. tapi di daerah masih itu tadi itu kembali kepada brand personality yang kita lihat di daerah sekarang itu yang muncul. Partai harus berani declare gitu kalau dia mendukung personality itu. Karena begini, kalau memang dinyatakan dia menang karena pribadi dia, itu secara filosofisnya jelas partai itu gagal. Karena dia bilang karena figurnya. Tapi kalau ditambahkan di belakang karena partai politik juga yang mendukungnya dan dia kader partai itu, partai politik dapat luahan atensi yang cukup tinggi. Tapi kembali lagi kepada ini, apa yang secara teoritis Ibu sampaikan tadi itu akan mungkin kalau yang dikatakan oleh Mas Agus tadi itu partai itu bisa tapi kalau selama ada 20% threshold ya. thresholdnya kemudian 10%, 7,5% itu tidak akan bisa. Iya betul, bahwa partai politik juga kan yang duduk-duduk di legislatif kan dari partai politik. Nah, partai politik itu, legislatif itu yang kemudian membuat aturan ini kan? Ya, betul. Itu kan sebenarnya. Sebenarnya kita, Silakan. saya terpaksa harus ikut-ikutannya. Boleh Mas Agus ya? Bukan terpaksa, memang wajib itu. Wajib. Hukumnya Jadi wajib. begini, kalau tadi Mas Agus nanya mau milih masa mengambangnya Ya. atau kader partai, Betul. nggak ada di sekarang ini masyarakat yang betul-betul garis lurus dengan partainya. Nggak ada Semuanya ya? mengambang. Semua mengambang. Kenapa ya? mengambang? Iya. Karena partai itu ketika mereka memilih, mereka tidak milih partai sebenarnya, mereka pilih kader. Tadi kan sudah diakui juga, memilih sosok kandidat. Yang kedua, kenapa nggak ada kader rakyat ideologis partai? Memang partai nggak ada ideologinya. Nggak ada partai yang punya ideologi yang kuat. Dulu saya berharap dari PDIP maupun PKS, Ya. mereka punya semacam garis ideologi hitam putih yang tegas. Tapi sekarang kan susah bedakan antara apa yang ingin diperjuangkan oleh PDIP dengan yang diperjuangkan oleh Golkar. Apa yang ingin diperjuangkan oleh Golkar dengan yang diperjuangkan oleh Gerindra. Apa yang ingin diperjuangkan oleh PSI dengan yang diperjuangkan oleh Gelora. Sama-sama aja, semua demi kesejahteraan rakyat. Kan kata-kata itu sakti sekali, demi kesejahteraan rakyat. Apa breakdown dari masing-masing partai untuk menerjemahkan demi kesejahteraan rakyat menurut ideologi partainya masing-masing? Nggak ada. Masyarakat kan harusnya ketika dia dikatakan tidak mengambang, dia terikat secara ideologis, secara ide dengan partai tersebut. Kalau dengan kadernya? Kalau kader sih nggak seberapa. Kader pun belum tentu juga terikat oleh ideologinya. Kadang-kadang banyak Ya, kader yang gampang loncat pagar. Mohon maaf Pak On. Ya kan? Bener. Karena nggak ada perbedaan secara tegas ideologi. Jadi hampir boleh dikatakan masyarakat kita ini semuanya mengambang. Semua mengambang ya? Tinggal manfaatkan saja oleh para pemilih modal yang kuat untuk memenangkan pemilihan itu. Ya.